Jumpa lagi di Rupiah Edukasi. Kali ini saya akan meng-share gimana caranya menggunakan rumus sum ifs di Microsoft Excel. Rumus sum ifs itu sendiri digunakan untuk menjumlah data berdasarkan banyak kriteria yang sudah kita tentukan. Kita langsung saja, saya punya contoh soal seperti ini. Di sini ada number, tanggal jual, mode transaksi, kategori, nama buku, harga jual, jumlah jual, dan total. Kemudian di bawahnya di sini contohnya misalkan kita mau menghitung menggunakan sum ifs. Kenapa menggunakan sum ifs? Karena di sini kita mau menghitung jumlah data berdasarkan kriteria lebih dari satu. Contoh misalkan kriteria yang pertama adalah tanggal jual, kriteria yang kedua adalah kategori. Terus di sini kita mau mencari total buku yang terjual di tanggal 1 November dan yang kategorinya buku komputer. Kita langsung saja sama dengan menggunakan sum ifs begini, kemudian kurung buka, kita lihat petunjuknya. Di sini ada petunjuk pertama, ada sum ranks. Sum ranks itu berarti ntar kita blok total item yang terjual. Terus untuk kriteria rank 1 ntar kita isi tanggal, karena kita mau mencari jumlah item yang terjual di tanggal 1 November. Kemudian untuk petunjuk yang ketiganya kriteria 1, ini kriteria yang kedua, berarti kita mau mencari yang kategorinya buku komputer saja. Kita langsung saja sum rank itu kita blok berarti jumlah jual, kita blok seperti ini dari G4 sampai G15. Kemudian kemudian koma. Kalau petunjuknya koma ikutin koma, kalau petunjuknya titik koma kita ikutin titik koma. Kemudian koma, terus kriteria rank 1. Kriteria rank 1 berarti kita mau nyari item yang terjual, jumlah item yang terjual di tanggal 1 November. Kita blok kolom B seperti ini, B4 sampai dengan B15, kemudian koma, kemudian petik, kita cari yang tanggal 1 November 2019. 1 garis miring 11 2019, kemudian petik, kemudian kita koma lagi, terus kita cari yang kemudian yang kriteria rank 2. Kriteria rank 2 berarti kita cari yang kategorinya buku komputer, berarti kita blok dari D4 sampai dengan D15 seperti ini, kemudian koma petik yang kategorinya buku komputer seperti ini, kemudian petik, kemudian kurung tutup. Jumlahkan sel yang ada di G4 sampai dengan G15 jumlah jual jika sel yang ada di B4 sampai dan B15 tanggal 1 November 2019 dan sel yang ada di G4 sampai dan G15 yang kategorinya komputer. Kita enter. Berarti hasilnya jumlah buku yang terjual di tanggal 1 November dengan kategori buku komputer itu ada 133, seperti itu. Nah, untuk rumus di bawahnya kita diperintahkan untuk mencari jumlah buku yang terjual di tanggal 16 November dan yang kategorinya buku akuntansi saja. Contoh rumusnya hampir sama kayak tadi, sama dengan pakainya sum if tambahin S belakangnya, kurung buka, petunjuknya sama. Yang pertama sum ranks itu berarti kita blok jumlah jual, karena kita mau mencari item yang terjual berapa. Kemudian koma, kemudian untuk kriteria rank 1 berarti kita blok yang tanggal jual seperti ini.
koma, petik yang kriterianya tanggal 16 bulan 11 2019, tanda petik koma. Kemudian untuk kriteria rank 2 yang kategorinya buku akuntansi, berarti untuk sini kita blok rank 2 koma, petik yang kategorinya buku akuntansi, tanda petik kemudian kurung tutup. Berarti jumlahkan sel yang ada di G4 sampai dengan G15, sel ini yang ada di B4 sampai dengan B15 kriterianya 16 November 2019, dan yang ada di D4 sampai dengan D15 kategori yang kriterianya buku akuntansi. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 160. Terus untuk rumus di bawahnya hampir sama, kita copy, enter, taruh di bawah seperti ini. Tinggal kita rubah aja. Untuk kriteria 1 tanggalnya kita rubah jadi tanggal 21 seperti ini, karena kita mau mencari jumlah item yang terjual di tanggal 21 November. Kemudian di sini buku komputer kita ganti untuk kriteria 2-nya menjadi buku komputer. Kemudian enter, seperti ini hasilnya 80. Misalkan saya ambil contoh yang agak sedikit berbeda. Ini kan kita menggunakan dua kriteria, yang tanggal jualnya di tanggal 1 dan kategorinya buku komputer. Contoh misalkan kita menggunakan berdasarkan 3 kriteria. Misalkan ini saya copy dulu contoh seperti ini. Saya copy, saya taruh sini, saya insert. Nah, seperti ini. Ini saya insert, misalkan kita mau cari tanggal jual yang di tanggal 1 November, kategorinya buku komputer, dan nama bukunya Visual Basic saja misalkan. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada 3 kriteria. Kita mau cari jumlah buku yang terjual tanggal 1 November yang kategorinya komputer akuntansi, yang nama bukunya Visual Basic. Caranya hampir sama seperti ini. Langsung saja sama dengan pakai sum if s seperti ini, kurung buka. Untuk sum rank berarti masih sama, jumlah buku yang terjual, kita klik seperti ini, kita blok, koma. Untuk petunjuk kedua kriteria rank 2 kita blok tanggal di kolom B, karena kita mau cari yang tanggal 1 saja, koma, petik yang kriterianya kita cari yang 1 November saja 2019, petik, kemudian koma. Untuk kriteria rank 2 berarti kita mau cari kategori yang buku komputer saja, berarti kategori kita blok seperti ini, koma, petik yang buku komputer, petik, kemudian koma lagi. Nah, untuk kriteria yang ketiga yang nama bukunya Visual Basic saja, berarti kriteria ketiga kita blok nama buku seperti ini, kemudian koma, tanda petik yang Visual Basic, kemudian petik, kurung tutup seperti ini. Ini kalau kita baca berarti jumlahkan yang ada di G4 sampai dengan G15 ini. Jika yang ada di B4 sama dengan B15 sampai dengan B15 tanggal 1 November, dan yang ada di D4 ini kategorinya buku komputer dan nama bukunya Visual Basic. Kemudian kita enter. Kalau kita cek, nah seperti ini hasilnya 58. Tanggal 1 November yang kategorinya komputer, yang nama bukunya Visual Basic, dia terjual 58. Seperti itu saja di video ini, mudah-mudahan membantu. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan komennya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Terima kasih.